Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Seruput kopinya, reguk informasinya. Banyak banget nih yang DM ke gue, PM, menanyakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, Bang, bengkel yang rekomendasi, bengkel di mana, Bang? Bang, tunjukin dong pedagang yang rekomendasi di mana, Bang? Bang, tunjukin dong yang jual Vespa rekomendasi di mana. Emang ini pertanyaannya buat gue ya, susah-susah gampang. Karena gini, ini menyangkut rasa ya. Karena gue mungkin bisa nunjukin nih, ngasih tahu lo kalau beli Vespa di dia deh. Mungkin dia ramah apa segala macam, pelayanannya baik, bagus apa segala macam. Atau kalau mau ngebengkel di dia deh. Dia cekatan segala macam lah. Pokoknya intinya pelayanan bagus, baik, nggak mengecewakan gitu. Atau kalau beli spare part juga. Permasalahannya begini teman-teman, ya kan? Terkadang apa yang menurut kita atau menurut gue nih baik itu belum tentu itu buat orang-orang gitu, buat orang-orang itu menjadi baik. Itu yang gue jaga gitu ya, jaga. Ntar gue nggak mau ada yang direkomendasiin Bang Eman tuh kurang cihuy gitu. Itu gue menghindarkan tuh sebegitu itu. Kecuali udah mepet banget tuh, ya kan, udah mepet banget baru tuh. Gue biasanya gue nggak gue hood lah, gue hood. Biasanya kalau udah ini, ya udah lo coba lo kesana deh, tapi lo cek lagi ya, tetap harus cek lagi gitu. Nah, gue cuma pengen ceritain nih, mungkin seharusnya pertanyaannya yang kalau lo cara nyari bengkel, cara nyari apa namanya, cara nyari penjual yang terpercaya itu gimana. Nah, itu dia. Mungkin teman-teman ngeliatnya sekarang kayaknya wah gue gampang banget gitu, gue gampang banget eh, bengkel apa segala macam gitu, mungkin Vespa juga apa segala. Nah, ini gue pengen kasih tipsnya aja deh. Yang pasti yang gue jalanin ini ya perlu pakai ongkos belajar ya, kalau kata gue sih. Bahkan sampai saat ini pun gue masih ngalamin gitu. Nah, ini yang mungkin kisah ini gitu. Jadi nggak instan men. Gue nggak sekedar tanya, Bang yang rekomendasi di mana? Oh ini di mana? Gue ngejalanin yang pahit-pahitnya. Mungkin seperti yang kopi yang gue irup pahit ini, ya gue juga ngalamin pahit-pahitnya. Ini gue kasih tahu ke teman-teman semua nih yang nonton Ras 3 Rasi tentunya ya, pahit-pahitnya gue dalam mencari hal ini nih. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari tipsnya, atau teman-teman ada yang mau berbagi deh. Gimana Bang kalau gue mau begini gitu, punya ini, biar nonton tahu nih, jadi bisa ngambil kesimpulan. Jadi nggak semudah Bang apa namanya bengkel yang rekomendasi di mana gitu. Karena kan itu balik lagi ke selera. Gue sebenarnya udah balik lagi ke feeling, rasa. Gue sebenarnya udah pernah posting cara buat bengkel ya kalau ini ya. Nah, ini balik lagi ke gua, seruput lagi kopi pahitnya. Jadi coba teman-teman dibayangkan gitu ya, dulu gua baru main Vespa, gua mau tanya ke siapa, ya kan, nggak ada. Ya gua jajalin tuh. Gua dulu tinggal di daerah Jakarta Timur, ya gua ke bengkel lah. Gua ke bengkel yang gua lihat pertama-tama yang rame gitu kan. Dengan bengkel yang rame otomatis nunggu ngantri gitu. Nah, tapi gue pengen lihat, pengen tahu, oh gimana sih layanannya dengan bengkel yang rame gitu, ya kan. Yang pasti bengkel yang sepi juga gue cobain gitu.
kenapa sih bengkel itu sepi. Gue sampai kayak gitu. Terus oh ini enak kok tapi sepi kok. Gue cari tahu lah kayak gitu. Nah jadi gue nggak ke 1-2 bengkel aja, jadi gue beberapa bengkel gue samperin sampai gue klop. Bahkan yang teman-teman gue bilang lu bengkel di sini aja mending, ya gue klop. Jadi itu kan soal rasa, makanya gue gimana ya, gue nggak bisa pengen lo ikutin bang bengkel menurut gue gimana gitu, kagak. Nah kalau di Tangerang ini gue cerita ya, gue nggak merekomendasikan. Kalau di Tangerang lo waktu itu di mana bang? Dan gue yakin teman-teman juga berapa mungkin ada yang tahu. Vespa waktu itu gue pakai buat harian loh, gue pakai buat kerja, dan gue kerja itu kena shift loh malam. Jadi Vespa itu bener-bener kaki gue bener-bener gitu. Gue kadang masuk malam, pulang pagi bukan pagi jam 6 gitu. Kadang gue pulang jam 2 gitu. Penonton lama Rasi Garasi pasti tahu kok cerita-cerita gue tuh yang horor-horor itu, karena kan gue pulangnya malam tuh jam 1, jam 2 gitu. Jadi gue kebagian tuh part-part bagian-bagian hidup, penggalan hidup yang bersentuhan dengan gelapnya malam gitu, membawa Vespa tentunya kan. Nah itu gue karena gue pakai harian tuh ya, gue dulu bengkel itu ya ada beberapa bengkel ya di Kota Bumi gitu ada. Cuman ya gue ke bengkel itu paling gue ganti oli, gue rutinin ganti oli, ganti segala macam. Nah kalau sampai yang turun mesin itu gue namanya Koasin. Mungkin teman-teman di Tangerang ada yang tahu ya, karena dia udah almarhum. Dia tuh di pintu air 10 udah almarhum, dia udah meninggal. Gue di situ di Koasin. Terus dia sempat pindah ke komplek di belakang komplek Auri, komplek Rudal kalau nggak salah, di perkampungannya. Terus terakhir sih gue dengar udah meninggal ya kalau gue nggak salah, soalnya udah sepuh juga. Bengkel-bengkel lain ya ada yang gue sambangin gitu ya, kalau kesebut ya ini gitu ya kalau nggak kesebut ya sorry gitu. Salah satunya bengkel Aji juga gue pernah ke situ gitu, cuman gue nggak pernah turun mesin gitu ya. Bengkel Babeh tuh dulu di Google dulu, gue lebih ke ini ya, menjalin persahabatannya tuh dengan Koh Asim juga namanya, Koh Asim juga sama Kohnya. Cuman tutup bengkel itu tutup karena gue juga nggak ngerti apa emang ada korelasinya gitu, karena tiba-tiba di sebelahnya waktu itu toko di sebelahnya lapak sebelahnya buka ini Nissan, jualan Nissan. jadi pernah curhatan dikit, ini cerita namanya kita ini random ya, cerita random. Jadi gue ceritanya gue, jadi kata dia cocok banget ini, habis PPS-an ngebut-ngebutan langsung Nissan. Jadi bengkel itu tutup lah, close akhirnya. Kayaknya itu aja deh kalau di Tangerang deh yang gue iniin gitu. Nah kalau sekarang nih, nah setelah gue malang melintang ke bengkel-bengkel gitu yang ada lah ya, yang ada di bengkel ini. Kalau di Tangerang sini gue ada tuh suka ke Kristo, tapi gue belum pernah bongkar mesin juga, baru ganti oli dan hal perintilan. Terus lo di mana bang? Ya gue kerjain sendiri di sini nih, kerjaan sendiri. Gue pernah jual bukunya deh, ntar gue siapin lagi bukunya, jadi teman-teman bisa berani bongkar sendiri. Jadi coba dulu bongkar, kalau udah gak bisa baru. Nah bengkel sini ada. Terus bengkel yang sekarang ya, bengkel Babeh tuh di Google ya, bukan Google apa ya, pokoknya deket Jati dah tuh, pom bensin Jati, masuk ke dalam ada komplek perumahan, di rumah bengkelnya, jadi enak, jadi nyantai. Bengkel Babeh, gue bilang bengkel Babeh deh, Bang Iking, Paiking di situ tuh, gue sukanya di situ juga. Lebih sering nih, nah ini dia, mungkin ini gue ketularan VW ya. Waktu gue main VW tuh, mekanik gue kan di Jakarta nih,
karena mekanik terdekat di Tangerang yang gua tahu gitu, mekanik VW itu adanya di Pasar Bengkok tuh. Ya, di Pasar Bengkok. Jauh kan? Akhirnya gue pakai mekanik panggilan dari Jakarta. Mekanik panggilan dari Jakarta, betulin VW gue. Kayak gitu tuh. Wah, gue rasa-rasa enak juga nih pakai mekanik panggilan. Cuman gue udah jelasin juga ya di video gue sebelumnya, bahwasanya kalau pakai mekanik panggilan itu ada extra cost, extra time, sama malu jadi berantakan. Extra cost itu karena lo kan manggil kan, berarti sorry, harus seruput dulu. Masih pagi banget ya, jadi masih ada basian semalam. Extra cost itu jelas karena lo manggil, lo perlu biaya transportnya dia kan, terus biaya makannya juga dong, pasti kan makan minimalnya 1 kali tuh, ya kan. Terus ya rokok-rokok mah mungkin bisa join lah gitu ya. Kalau lo royal ya lo beliin aja sebungkus rokok lo apa gitu. Tergantung pengerjaannya juga, berat pengerjaannya juga. Ya atau join aja rokoknya sama dia juga bisa lah. Yang penting biar nyelow gitu, biar komunikasi lancar. Waktu lo berarti kudu nyiapin waktu kan, nemenin kan. Masa udah dari datang ke tempat lo, ke garage lo, terus lo main tinggal aja begitu ya nggak? Kesian kan, paling kan lo datang nemenin. Nah terus berantakan tempat lo nih, jadi berantakan kalau lo ngerjain di rumah sendiri. Ya kan oli apa segala macam, kunci segala macam. Nah itu kunci tuh lo kudu siapin. Tapi biasanya kalau ini mekaniknya prop, dia bawa kunci, dia tahu kan nggak bisa ngandelin orang yang mau dibenerinnya, dia kudunya memang bawa perlengkapan gitu. Jadi dia kudu tahu nih lo carinya. Nah ini lagi jadi rekomendasi yang panggilan lagi, sebenarnya ini jadi PR ya. Itu udah cerita panjang lagi ya. Waduh, gua salah ngomong nih, salah cerita nih gua. Jadi akhirnya menemukan formulasi itu gitu. Jadi kalau Bang Eman lu bengkel di mana? Gue bengkel di rumah. Gue mau manggil gitu. Ya tentunya kadang gue kerjain sendiri juga gitu. Gue kerjain sendiri. Kalau gue buntu, gue biasanya ngebongkar itu kan semangatnya. Begitu masangnya, nerapinnya nih agak kusut nih. Apalagi kalau kunci udah kurang aja, udah males banget. Lu ngalamin kayak gitu nggak? Udah ngebongkar, pas mau masang lagi ada kunci yang lu kagak ada nih. Ya kan, udah kusut dah tuh. Gitu. Makanya gue kunci mudah-mudahan aja lengkap gitu. Jadi bisa lah palingnya buat naik dan turun dan naikin mesin, buat bongkar bisa. Dekat rumah gue juga ada bengkel, kawan lama sih, kawan lama. Dia dari klub family club, namanya Pak Eko kalau gue bilangnya, karena kita bertetangga sama bapak-bapak lah. Pak Eko, kok dia manggil keluarga sih manggil gue Pak Eman, keluarga manggil Pak Eko. Kemudian anak-anak tongkrongannya suka pada ke tempatnya, ya otomatis lewat rumah gue, karena lewat rumah gue terus sebelahnya itu dia bengkel rumahan juga, dia bisa juga tuh bengkel. Orangnya suka touring juga, suka jalan jauh, suka, jadi dia paling gak mengerti. Banyak juga langganannya kalau lu mau ke situ. Cuman balik lagi ke awal nih, bahwasanya ya itu cocok-cocokan, semua tuh cocok-cocokan. Lo harus cari cocoknya dulu. Jadi kalau gue kenapa gue suka ribet gitu, kalau suka kurang nyaman gue kalau ditanya, "Bang, lu bengkel rekomendasi di mana?" gitu. Mending lo tanya, "Bang, bengkel daerah Kota Umi di mana? Bengkel ini di mana?" gitu. Gue tinggal kasih tahu aja tuh di situ gitu. Kalau bengkel rekomendasi itu yang bengkel yang baik itu ya tergantung selera lo. Kadang-kadang yang menurut gue baik belum tentu gitu. Begitu juga bengkel cat, bengkel spare part, apalagi ya kan. Banyak banget soalnya sekarang barang palsu, barang repro, ya kan. Dan namanya juga dagang. Kadang-kadang kan ya itu berlindung kayak gitu, sering banget ya ketemuin kan.
Ya kondisinya kayak begitu. Nah, kita yang harus banyak belajar, banyak tahu. Oh ini yang orisinil, ini yang ini. Gue kemarin habis acara Madness ya, gue ya ngukur kemampuan juga ya. Gue sebenarnya sih menarik ya, pengen beli yang orisinil gitu. Cuman gue malah kalau gue beli yang orisinil buat edukasi, satu kan harganya tinggi ya, satu harganya tinggi, dan gue nyari yang gue udah punya. Nah aku malah nyari yang repronya nih, yang repro gue beli nih, yang repro gue beli tentunya tetap yang cari harga yang masih pas nih ya kantong. Gue beli, nah gue udah punya di rumah. Nah ini mau gue compare, ini nantinya jadi edukasi. Mungkin nih pagi besok atau pagi lusa ya gue jembrengin apa yang gue dapat kemarin sih di Madness, di lapangan itu. Nah kayak nyari Vespa juga kan, dan aku mau cerita pahitnya gue tuh. Nah, nyari Vespa nggak semudah kayak cerita yang sekarang udah dapet yang orisinil, dapet yang ini. Kagak, gue juga kecebur juga, dari mulai kecebur kaki sampai setengah badan, sampai benar-benar kecebur sampai ya kalau kelelep sih kagak ya, pokoknya pala tuh masih ada gitu. Nah keceburnya juga macam-macam, banyak juga gitu. Tapi kalau gue sih proses ya, gue nggak mengesalkan hal itu. Lebihnya main Vespa ya kalau lo nggak kecebur-cebur amat ya, kecuali lo kelelep itu dia. Kalau lo kelelep udah susah gitu. Kelelep kan maksudnya kayak gini, lo ini sudah frontal banget ya. Semua mah lo beli Vespa VBB, lo beli udah mahal, nggak ternyata VBB kutukan. Nah itu tuh lo kecegur tuh kalau kayak gitu. Nah lu mau jual lagi itu itu udah susah lah untuk sama, itu udah susah. Nah itu kategori kecegur menurut gua. Lu jual lagi nggak ini? Tapi kalau di Vespa itu kalau seumpama barangnya bener gitu ya, eh, apa ya, nggak kecegur maksudnya ya setengah badan lah gitu. Lu ada beberapa yang nggak sesuai gitu, itu lu masih bisa balik modal lah minimalnya gitu. Jadi itu yang gue bilang, lu nggak usah khawatir kalau main di Vespa, kagak bakal rugi kecuali lo bener-bener ketipu gitu. Kalau ketipu mah beda lagi ya. Kalau ketipu itu lo lebih ke barangnya kagak datang ya. Kalau barangnya datang ya ketipu juga ya. Ketipu tapi nggak parah-parah amat gitu. Maksudnya ada yang nggak sesuai lah gitu. Itu masih bisa ketolong kalau kayak gitu. Itu yang dinamakan ongkos belajar gitu. Dan apa ya, karena hal-hal jelek itu kadang-kadang orang malu untuk menjelaskan gitu ya. Tapi gini nih teman-teman, kalau lo ketemu pedagang yang dia mau bertanggung jawab, ya kan, mengembalikan, cuma kita nggak sesuai gitu ya, balikin aja mas. Jangan pakai mas ya, nggak enak ya. Balikin aja barangnya, kita bertanggung jawab. Wah itu tuh penjual online yang menurut gue, wah gue demen tuh kalau kayak gitu. Berarti dia punya itikat, punya tanggung jawab gitu. Jadi teman-teman, itu pedagang yang kayak gitu tuh menurut gue rekomen, ketimbang pedagang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kan nggak sesuai barang, jadi bisa dibalikin. Makanya, nah ini kan dari sisi kita pembeli ya. Tapi kalau lu sebagai sisi yang dagang, lu yang beli tuh harus bener-bener ngecek nih, harus bener-bener teliti. Makanya beberapa pedagang ada yang mencantumkan tolong barang dicek baik-baik, dilihat baik-baik, kalau sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu. Karena ribet men. Ini gua ada di sisi pedagang ya. Lo beli barang nih udah deal, lo balikin, jeng. Apalagi itu makan waktu nggak cuma sehari 2 hari, mungkin bisa seminggu 2 minggu, ya kan? Makan waktu lama lah. Terus tiba-tiba karena satu dan lain hal, lu barang itu nggak jadi, minta di return, minta dikembalikan, men. Lo udah nyelengkat rezeki lo. Lo kok begitu bang? Lah iyalah, kan itu dibalikin nih, pedagang ini akan bertanggung jawab mengembalikan, jebret. Tapi kan lo tahu nggak kerugian dia terbesar apa? Kerugian terbesarnya dia adalah seharusnya barang itu kalau nggak terjadi return itu, balik ke pengembalian, itu bisa dibeli oleh orang lain, ada kemungkinannya. Dan di situ lo
nyelengkat. Kalau menurut gue, ini bahasa gue gitu ya, nyelengkat gitu. Makanya lo pastikan dulu barang yang dibeli bener apa enggak, gimananya. Kalau udah dipastiin ternyata ada di penghujung jalan emang ada ketidakpasan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting intinya sih gini, semua sama-sama happy, apapun itu, sehingga nggak ada yang kecewa lah intinya. Karena ini sih balik lagi prinsip gue ya kan, orang prinsipnya beda-beda, makanya gue juga bingung kalau ditanya yang rekomendasi gitu. Maksudnya gini, kita kan jual beli ini kan cari keberkahan ya, cari supaya hobi kita enak gitu, happy. Terus yang di ujung penghujungnya itu kan jadi langganan, bisa repeat order gitu, bisa repeat order. Jadi kalau lo tanya, sebenarnya kalau lo tanya, Bang Iman, lo belinya di mana gitu. Nah, gue juga ngejalanin kayak gini-gini, sehingga gue sampai pada kesimpulan, oh ini orang bisa terpercaya, oh ini nggak bisa nih gitu. Dan itu, nah ini juga nih, Bang, itu kan teman lo gini-gini, nggak mesti. Walaupun dia temen event sekalipun, karena ini masalahnya perjuangan. Uang itu kagak ada saudaranya gitu. Uang itu nggak ada saudaranya, jadi memang harus kita nih yang tahu, yang belajar, yang lihat gitu. Cuman gini, mungkin ada satu yang gue juga kadang suka gitu sih. Cuman kan semakin kesini semakin kita slow gitu kan. Ada kita langsung proaktif. Kayak gue sebenarnya orangnya ekspresif ya. Jadi begitu gue komplain, gue akan komplain gitu. Tapi makin kesini, nah ini teman-teman ambil gaya yang mana nih? Kalau nggak berkenan langsung komplain, apa nggak berkenan ya udah, oh ya udah deh, keep quiet aja. Gue cukup tahu aja, oh dagang itu begini, oh bengkel itu begini gitu, atau yang kayak gitu. Nah itu teman-teman pilihnya mana gitu. Dan gue juga tapi nggak ngumbar gitu, nggak ngumbar, lu jangan ke bedak beli ke dia, lu jangan ke bengkel dia, enggak, gue nggak ngumbar. Jadi itu cukup buat gue aja gitu. Ya paling kalau lu udah menjadi sangat deket sama gue, udah enak, baru. Atau kalau lu yang cerita duluan, wah gue beli di sini, atau wah gue ngebengkel di sini, gue begini Bang. Oh kalau dia kita setongkrongan apa gimana, terus gue gini ya baru. Kecuali kalau udah parah-parah amat, gue pernah tuh nemuin udah parah-parah amat, gue share, wah parah tuh gitu. Karena gue orangnya bela teman banget sih ya. Jadi kalau ada satu cerita, dia udah habis-habisan di situ, ya bukannya diperas ya, apa namanya? Mau itu dia kan ada beberapa orang tuh yang asik gitu, easy money, uangnya gampang gitu. Jadi main taro aja, tapi di situ uangnya gampang dipintain, akhirnya habis banyak gitu. Menurut gue udah parah sih itu. Itu gue cerita, oh lu jangan dah yang di situ gitu. Kadang-kadang jadi lancar itu mulut karena solidaritas yang tinggi, dan gue nggak kepengen ada yang kena. Gue kadang, tapi gue nggak di medsos, kagak, karena kan itu kan pendaringan orang, siapa tahu kenanya ke temen gue doang itu gitu. Jadi untuk bengkel rekomendasi itu gitu. Jadi kalau balik lagi ke cerita gue pahit-pahitnya, ya gue kayak gitu. Gue nyari terus toko-toko. Waktu itu sih belum ada online ya. Online-nya tuh waktu itu masih terbilang terbatas. Waktu itu online-nya tuh ya di untuk spare part ya. Kalau untuk perintilan gitu, kalau unit kan ada di pos kota zaman dulu. Kalau spare part itu di Kaskus, ngebantu banget. Nah sekarang nih ya kan, nah mungkin akan ada nih, gue juga pengen gitu. Kemarin gue udah tanya, ayo teman-teman ada yang bengkel rekomendasi nggak? Cuman ada beberapa doang tuh di kolom komentar gitu ya. Mungkin bisa kita bikin lagi nih usulan gitu, kayak Kaskus loh, kayak Kaskus gitu. Jadi semua bisa ngasih statement gitu, yang cakep, yang rekomendasi dikasih cendol sama banyak orang gitu. Yang walaupun bisa juga teman-temannya ya, kroninya yang member Kaskus yang ngasih cendol. Ada juga yang ngasih, tapi kan namanya digital, orang kan gua enggak, orang bebas aja. Dan kalau nggak berkenan dikasih bata gitu kan. Jadi itu ada ini banget rekomendasi gitu. Walaupun itu balik lagi ke selera. Enggak kok, menurut gua nggak asik. Nah gue kepikiran juga tuh, maksudnya nih
gue pengen bikin listnya biar teman-teman nggak nanya hal yang berulang-ulang itu, karena memang itu yang paling sering ditanyain sih ke gue gitu ya. Bengkel rekomendasi, pedagang yang rekomendasi. Udah gue pedagang juga, jual Vespa juga, spare part juga. Tapi gue nggak pernah tuh gue pernah deh tapi sekali 2 kali gitu. Gue nggak pernah bilang ya di gue belinya. Teras di garasi gitu. Beli spare part di mana? Teras di garasi. Malah gue nggak gitu, karena itu dia, bisa jadi gue nggak cocok loh sama lo. Bisa gue aja merasa begitu gitu. Bisa jadi gue nggak cocok. Lo bukan target market gue, atau apa ya bahasanya? Mungkin gue jualnya kemahalan, atau yang pasti kemurahan nggak mungkin. Kalau kemurahan kan langsung disengget gitu. Makanya gue nyantai aja gue. Di Eman Vigano kan, gue juga nggak posting terlalu gencar apa gimana. Ya santuy aja. Vespa pokoknya nggak ada ruginya. Mungkin nanti ya gue akan gencar kali di IG gue Rasti Garasi. Lo posting aja di situ, karena gue beberapa hari ini lagi rapi-rapin rumah garasi. Ini udah kredit banget. Gue harus ada yang gue jual-jualin. Mungkin gue akan jual di situ. Nah, kembali ke murah atau enggaknya itu kan kalau barang itu langka itu kan berarti jarang. Nah, kalau pas di garasi gue nih semua barang ini ada banyak, berarti kan di gue ya udah nggak langka lagi, udah nggak jarang lagi. Gue ada double-doubleannya, mungkin itu harus keluar gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kisah-kisah pahit di perjalanan. Gue dapetin apa, kalau dulu tuh kalau recommended tuh justru masih di bawah. Recommended seller tuh masih di bawah. Kalau udah best seller tuh baru tuh gitu. Itu udah best seller, udah penjual yang terbaik gitu. Itu jadi nemuin tuh barangnya bagus, harga masuk, penjualnya nggak ramah. Coba lo, happy nggak lo beli barang kayak gitu? Ya nggak? Ini unitnya masuk, unit motornya masuk, rare color, ya nggak? Rare color. Cuman nih belinya nih rese banget gitu. Yang jualnya rese nih. Rese. Nah ini sedikit ini cerita ya. Gue nggak ambil tuh barang itu. Tapi tiba-tiba nih, qadarullah itu barang ada di gue. Yang beli mungkin anak gue yang beli, karena dia tahu kan barangnya jiwa ini. Beli mana gue cek, begitu nyampe gue, akhirnya gue jadi gue males banget. Walaupun barangnya cakep, lu tahu apa ininya? Jadi membeli barang itu juga bukannya apa namanya? Wah ini barang cakep nih, terus gue pasti jual mahal, kagak. Gue ngelihat rasa ke hati gue barang itu gitu. Walau kayak Buluk nih, kayak kemarin gue dapet Vespa dari Klaten Buluk, gue demen. Hati gue senang gitu, hati gue gembira. Tapi kalau Vespa itu mulus apa segala macam sampai garasi gue tahu nih, padahal gue secara personal juga gak kenal tuh sama pedagang. Cuma pedagang agak nggak bikin nyaman lah ya gitu ya. Dan gak ke gue doang nih ternyata, dan gue nggak bisa spill ya karena ini kan dapur orang gitu. Gue nggak bisa spill namanya. Nah terus sampai di gue dibeli ini sama anak gue. Ya udah, gue jual aja. Jadi gue jual apa? Jual balik modal. Yang tahu ceritanya biasanya yang beli. Karena yang beli harus dapat cerita. Karena kok bang, lu jual murah? Iya, gue jual murah itu karena gue nggak pengen unit itu ada di gue lagi gitu. Gue nggak pengen membawa cerita. Jadi itu mau dibumbuin gimana, mau gimana. Jadi kalau gue gimana ya bahasanya? Gue nyari kata ini udah lantur tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya seru sih kalau ngobrol ini ya, ada Tyson. Ntar gue cari Tyson deh biar ngobrolnya enak ya, sambil ngopi, sambil nyemuk. Jadi Vespa itu membawa cerita gitu. Kalau dia mau datang ke rumah gue, dia membawa cerita yang ya ke gue tentunya. Kalau itu cerita itu mistis dari orang lain yang ceritanya apa segala macam, ya gue akan tetap keep. Gue jaga cerita itu, gue kasih cerita. Vespa itu gue kasih cerita. Gue kasih apa ya? Bumbu dulu nih, gue racik, gue ramu dulu nih biar Vespa itu nyatu. Nanti next step ya panjang nih soalnya nih. Nah intinya gitu. Jadi begitu Vespa itu datang, Vespa itu udah nggak menggairahkan gitu buat gue. Walaupun cakep segala macam ya. Dan itu berlaku ke motor-motor lain yang gue iniin gitu. Nah teman-teman yang dapat
barang murah dari gue, motor murah gue, itu biasanya gue udah males aja, gue kelanjur beli gitu, karena untuk menjaga hubungan. Jadi gue beli, jadi gue taruh. Gue padahal pengen banget mencari itu, tapi begitu ada di situ gue udah kagak pengen lagi tuh Vespa itu. Apalagi kalau yang beli bukannya gue gitu ya, tau ada masuk ke garasi gitu. Nah itu gue jual aja deh buru-buru, karena gue akan setiap melihat unit itu gue akan jadi males gitu. Oh dijual aja. Dan rasanya, nah ini nih, mungkin jadi rada aneh ya. Gue jual murah tapi gue seneng, gitu. Yang beli juga girang. Nah itu kalau lo ketemu kayak model kayak gue begini nih, mantep banget itu. Itu dicari banget, ya kan? Gue seneng karena gue pengen buru-buru, bukan karena gue butuh duit ya, bukan karena butuh duitnya, tapi karena udah gue malas dah gitu. Nah, itu gitu. Dan bukan karena rusak juga, bukan karena gue males aja udah. Empet banget nih. Lihat kan dari kemarin kita ngobrolin Vespa yang bagus segala macam, jual mahal segala macam. Nah kalau teman-teman ada nggak punya kisah kayak begitu tuh, yang kayak gue tuh aneh kayak begitu. Jadi begitu Vespa itu dijual, yang berangkat nih, yang naikin Vespa itu seneng, makasih Bang Eman. Vespa pertama gue nih, gue dapet orisinil cat harga murah dari Bang Eman Ras di garasi. Terus gue juga alhamdulillah itu Vespa gue empet banget ngeliatnya. Bisa pergi juga dari Ras di garasi. Gue males banget, empet gue ngeliat ceritanya gitu. Padahal itu Vespa enak, original cat. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kopinya udah mau habis. Jadi kalau nanya yang kayak begitu-begitu, aduh gue bener deh, gue takut nanya yang rekomendasi, gue takut teman-teman kecewa gitu. Jadi mungkin teman-teman coba cari-cari dulu sendiri, lihat-lihat ininya gitu, rasain yang deket dulu, yang deket. Kalau yang jauh-jauh itu makin repot, apalagi kalau beli ya. Kalau beli lu detail banget. Kalau lu jadi pembeli Vespa, minta sedetil-detilnya. Lu punya waktu, lu samperin. Gitu. Gue sebenarnya kurang begitu suka tuh pantau cocok bayar. Iya kalau jauh kan, makanya harus ngasih gambar yang sedetil-detilnya. Bahkan yang kemarin kalau teman-teman bisa lihat kan, gue sempetin, gue mau ngambil apa nih yang gue ke Klaten. Itu gue tujuan utama gue Vespa Super 775 original cat. Tapi begitu gue datang ke sono, ternyata tidak sesuai. Dan kebetulan yang dagang ini juga memang bener-bener dia nggak memahami sedetail itu, dan dia juga asik gitu. Oh ya udah kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya gue ngambil yang lain, kan di situ ada beberapa unit. Gue bergeser ke pilihan. Padahal itu cakep, orisinil secara ini gitu ya. Tapi ada beberapa bagian gitu. Dan dia juga sebenarnya pedagangnya udah ngasih opsi untuk turunin harga. Cuman gimana? Itu kan soal rasa, feel. Ini yang teman-teman tips nyambung dikit lagi nggak apa-apa ya. Kalau soalnya lagi ke memori, ntar kalau besok mungkin nggak dapet lagi nih momen ini, karena kan gue nggak pakai skrip, gue asal ngejablak aja. Jadi teman-teman, kalau lo beli Vespa, apalagi lo udah dari gambar udah cakep banget nih, wah udah ekspektasi lo udah ciwi banget. Nah tapi lo pengen datang nih, lo datang ke sono, begitu lo datang, nyata ada bagian yang nggak sesuai. Nah lo harus nilai dulu, ini kalau diganti lagi, kalau dibenahin bagaimana, masuk enggak harganya, terutama dari harga gitu ya. Nah di atasnya harga, feel, rasa dan waktu. Kalau lo ganti ini, kalau waktu mungkin bisa cepet, bisa lama, karena kan lo ganti. Kayak gue contohnya kemarin di Setang gitu ya, di Setang. Oke bisa jadi gue nyari nih pelan-pelan, walaupun pasti akan susah nyari yang orisinil mengimbangi kekentelan. Dalam hati gini teman-teman, bawahnya kental, atasnya kurang, kan nanti jadi nggak selaras. Gue pengen nyari yang selaras gitu, yang bener-bener full orisinil. Nah itu kan jadi PR kan, walaupun bisa gitu ya. Waktunya adalah barangnya ready sama dana. Siapa tau gue dana udah cekak gitu kan. Nah ada beberapa hal lagi lah yang gue nggak bisa sampein gitu, dan udah itu vital kalau gue pegang. Nah ini dia, kalau gue pegang, khawatirnya itu membawa cerita yang nggak pas, itu nanti akan belakang. Gue udah jauh-jauh kan, terus datang, ini Vespa gue udah jauh-jauh dateng, nggak seret. Nah gue menghindari, gue nanti jual murah gitu kan, jual murah karena gue nggak pengen kisah itu ada gitu. Jadi gue mending gue ngambil yang VBB buluk. Wah itu ada di pojokan, buluk, di luar dari ekspektasi gue. Yang gue jauh dateng,
Wah itu gue ambil gitu, gue baca, gue nilai, ada kurang juga, memang ada kurang beberapa, ada nih kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini, tapi harga masuk nih, ya kan. Dan VBB sekarang lagi hype, lagi naik tinggi nih, ya kan. Mungkin karena ada komunitas atau apa, pokoknya VBB lagi hype, jadi gue ambil nih, gitu. Gue ambil, gue belum kasih bumbu-bumbu, belum gue kasih cerita sedikit di sana, pas di sini udah mulai tuh, udah mulai gue kasih sarung jok macan aja udah mulai pop up kan, gitu. Belum yang lain-lain gitu, itu perlu perlu waktu buat bersinar lagi gitu. Nah itu kan tinggal pilihan, mau gue jual tapi dengan eh, balik modal untung sedikit, atau mau gue tahan, gue perem ini, gue pakai, gue nikmatin, gue bumbuin, nanti bisa dijual lagi dengan harga yang up. Itu nanti gimana nanti lah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi gue minta maaf kalau ada pertanyaan, rekomendasi, lu jajal dulu dah, lu jajal biar pas sama hati lo, biar ya ongkos belajar nggak apa-apa, kan lu jadi kenal, paling nggak lu jadi tahu, lu jadi deket dulu. Lu scroll ke bawah, kalau untuk bengkel ya scroll ke bawah, tips cari bengkel Vespa, gue udah bikin kontennya. Kalau untuk pedagang apa segala macam ya beli unit gitu ya, lu minta gambar sedetail-detailnya segala macem. Kalau spare part, gue nanti pelan-pelan akan kasih tahu nih dikit-dikit, spare part compare, perbandingan spare part orisinil, spare part enggak gitu. Cuman ya bersabar, karena memang kalau kita ngejelasin paling enak tuh ada alat peraganya gitu, dan alat peraga Vespa ini cukup mahal ya kan. Kalau beli yang repair-repairnya bisa sih gue ini gitu, tapi kalau sama yang orisinil ya kan ngompernya kan jadi susah gitu. Makanya teman-teman pantengin terus Raci Garasi. Iklan-iklan itu jangan jadi skip, pantengin aja. Biar gue bisa beli spare part orisinil buat media kontennya. Oke, seruput kopinya, reguk informasinya. Sampai ketemu di kelas pagi perpespaan duniawi. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, gue subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa, dijegugin aja. Gue nggak bermaksud so tahu, nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain atau pengen berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau japri bisa ke IG gue, Eman Vigano. Ciao.